Tes intelijensi yang pertama kali dipublikasikan adalah tes Binet-Simon pada tahun 1905 di Perancis. Hal ini karena Alfred Binet mendapatkan tugas dari pemerintahan untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang. Skala ini disusun oleh Alfred Binet dan dibantu oleh Theodore Simon, sehingga dinamakan skala Binet-Simon. Skala ini yang dikenal sebagai skala 1905 terdiri dari 30 masalah atau tes yang diatur dalam urutan tingkat kesulitan yang makin tinggi. Tingkat kesulitan ditentukan secara empiris dengan menyelenggarakan tes pada 50 anak normal berusia 3-11 tahun dan pada sejumlah anak terbelakang mental dan orang dewasa. Pada tahun 1908 dilakukan revisi yang kedua. Pada skala ini jumlah tes ditingkatkan. Sejumlah tes yang tidak memuaskan dari skala terdahulu dihapus dan semua tes dikelompokkan dalam tingkatan umur atas dasar kinerja dari 300 anak normal berusia antara 3-13 tahun. Pada tahun 1911 adalah revisi ketiga. Dalam skala ini tak dilakukan perubahan fundamental, hanya adalah revisi kecil dan regulasi atas tes-tes khusus. Lebih banyak tes ditambahkan ke beberapa tingkatan usia dan skala ini diperluas sampai pada level orang dewasa. Setelah kemunculan skala Binet-Simon dengan 3 kali revisi mulai dari tahun 1905, 1908, 1911, selanjutnya dilakukan revisi oleh L.M. Terman dan kolega-koleganya di Stanford University yang dikenal dengan revisi Stanford pada tahun 1919. Revisi ini memperkenalkan begitu banyak perubahan dan tambahan sehingga sungguh-sungguh menampilkan suatu tes baru. Revisi Stanford yang kedua muncul pada tahun 1937, terdiri dari 2 bentuk, yang intervaled. Dalam revisi ini, skalanya sekali lagi diperluas dan distandarisasi ulang sepenuhnya berdasarkan sampel baru dari masyarakat. Revisi Stanford yang ketiga diterbitkan pada tahun 1990 menyediakan suatu bentuk tunggal yang memuat soal-soal terbaik dari kedua bentuk sebelumnya. Pada tahun 1997 dalam mempersiapkan Stanford Binet 1990, para pengarang dihadapkan pada dilema umum tes psikologis. Di satu pihak, revisi yang sering dilakukan memang dikehendaki dengan maksud memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknis dalam penyusunan tes, pengalaman terdahulu dalam penggunaan tes, serta mempertahankan aktualisasi tes itu. Dalam skala Stanford Binet, materi yang terdapat berupa sebuah kotak berisi bermacam-macam mainan tertentu yang akan disajikan pada anak-anak, 2 buah buku kecil yang memuat catatan kartu-kartu, sebuah buku catatan untuk mencatat jawaban dan skornya, dan sebuah petunjuk pelaksanaan pemberian tes. Tes yang terdapat dalam skala ini dikelompokkan menurut berbagai level usia, mulai dari usia 2 tahun sampai dengan usia dewasa. Dalam masing-masing tes untuk setiap level usia berisi soal-soal dengan tingkat kesukaran yang tidak jauh berbeda. Tujuan dan fungsi tes Binet. Tes intelijensi Stanford ini bertujuan untuk mengukur kemampuan intelektual individu secara menyeluruh termasuk kapasitas kognitif, kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan pemahaman materi. Fungsi tes ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi tingkat kecerdasan. Tes ini memberikan gambaran tentang IQ seseorang yang membantu menentukan tingkat kecerdasannya dibandingkan dengan populasi umum. Yang kedua, ada mendiagnosis gangguan belajar atau kognitif, membantu dalam mengidentifikasi individu dengan kebutuhan khusus seperti kesulitan belajar atau keterlambatan perkembangan intelektual. Yang ketiga, menilai kekuatan dan kelemahan kognitif. Tes ini menganalisis kemampuan dalam berbagai aspek seperti verbal, visual, spasial, penalaran kuantitatif, memori, dan pemrosesan informasi. Yang keempat, panduan dalam pendidikan. Ini memberikan informasi untuk menyusun strategi pendidikan yang sesuai, termasuk penempatan program pendidikan khusus atau program akselerasi. Fungsi yang kelima yaitu mendukung evaluasi klinis. Digunakan oleh psikolog dan ahli kesehatan mental untuk mengevaluasi fungsi kognitif dalam konteks terapi atau pengobatan. Yang keenam, alat penelitian. Tes Stanford Binet digunakan dalam berbagai penelitian terkait kecerdasan manusia, perkembangan, dan perbedaan individu. Fungsi yang kelima yaitu mendukung evaluasi klinis. Digunakan oleh aspek-aspek yang diukur dalam tes Binet. Yang pertama ada pengertian verbal atau comprehension. Yang kedua, kemampuan angka, numerical ability. Ketiga, penglihatan keuangan, spasial
keempat, ada kemampuan pendengaraan perceptual ability. Berikut ada ingatan atau memori, ada penalaran listening, kelancaran kata-kata atau word fluency. Berikut ada administrasi tes. Yang pertama itu ada ucapan terima kasih, yang kedua menjelaskan tujuan pemeriksaan psikologis, yang ketiga menjelaskan prosedur pemeriksaan, yang keempat penjelasan tentang alat yang digunakan, yang kelima ada prosedur izin ke belakang, yang keenam menanyakan kesiapan testi, yang ketujuh ada etika hasil, 8 mengecek alat-alat yang akan digunakan, 9 melaksanakan tes Binet, yang ke-10 melakukan scoring tes Binet, yang ke-11 membuat dalam tugas sebagai tester. Yang pertama ada mengevaluasi yang dilakukan subjek tertentu pada kondisi yang telah ditentukan. Yang kedua, penukaran tes Binet harus diskor selama penyajian, sedangkan konsultan